Oke, halo guys. Balik lagi sama gue Idam Juanda. Ini di sebelah gue ada teman gue. Perkenalkan dulu. Namanya siapa? Ade Motret. Ada Motret dan gue Idam Juanda. Oke, jadi di video kali ini gue sih sebenarnya udah males ya. Jadi teman gue ini pengen belajar yang namanya cryptocurrency, Iya betul. Bitcoin dan kawan-kawan lainnya gitu. Gimana sih cara kita mau investasi di Bitcoin, mau dapat ambil keuntungan di Bitcoin gimana, mau transaksi di Bitcoin gimana, mau beli Bitcoin gimana. Gua kasih tahu caranya aja ya. Yes, Oke. yes, yes. Oke, gini guys ya. Sebelumnya sih gue udah tahu gitu. Sebelumnya udah tahu. Cuma karena pengen lebih tahu lagi gitu kan. Pengen lebih tahu lagi. Oke. Bitcoin itu kalau yang di Indonesia cuma ada dua market. Yes, Yang yes. satu Indodex, yang dua Luno. Lunok betul. Luno. Yang sering orang pakai itu di Indodex karena Indodex ini ada banyak berbagai macam koin-koin yang tersebar gitu ya. Kan kalau di koin market cap yang di website di luar negeri itu udah sampai 1000 lebih koin. Nah, Iya, tapi iya. kalau di Indodex paling ada seratusan gitu koinnya. Oke, ini adalah tampilan utama dari Indodex-nya ya. Jadi lu daftar aja ya kan. Daftar. Udah kalau lu daftar jangan lupa verifikasi. Iya ya, gue udah daftar sih. udah Cuma daftar, daftarnya udah tuh verifikasi. agak istilahnya tuh bukan ribet sih, cuma lebih ketat aja gitu. Kita harus butuh KTP, foto KTP segala macam. Udah, tapi itu udah. Udah. Iya emang. Jadi setelah daftar itu kita kalau nggak bisa transaksi kalau kita nggak Iya. verifikasi KTP Iya. sama lu foto dengan KTP lu Yes, itu nggak bisa. betul. Jadi itu harus. Nah Tanda tangan juga ya. Enggak tanda Oh enggak, tangan. lupa. Enggak. Itu salah gak? Ini kebetulan akun gue ini ya, ini akun premium ya. Yes, yes, yes. Kenapa gue bilang akun premium? Ini kan ada uangnya ini sekitar 500.000 Berapa ya. itu? 500.000. Sejuta ya? Enggak, Oh, 500.000. 500.000. Dari tarik kemarin 500 ya? Iya, ini masuk terus duitnya. Oh. Karena afiliasi gue tuh tinggi gitu. Iya, iya. Kan? Nih, gue pengen lihat dulu Berarti nih. lu lumayan dikenal dong di Indonesia sebagai Dulu, Oh, dulu. Gue main di 2017. Oh. Jadi downliner gua ini banyak banget coy. Oh, ini Ada nih. 3.443 downliner di Bitcoin gua. Gitu. Gua nggak tahu lah ini akun gua kenapa downliner gue ini bisa masuk banyak. Gue belum ngecek juga kenapa. Mungkin ada dari salah satu followers gue ada yang pernah jadi downliner gue. Yang atas nama Idam Juanda, boleh di komen aja. Banyak nih. Tuh, Dia Chandra. banyak tuh. Iya tuh. Yang nama dia banyak ini. Iya. Nah, di sini kan ada Nugraha verifikasi email ya. Verifikasi identitas ya nih. Ini yang bagus kayak ini. Berarti dia udah bisa transaksi. Biasanya kalau dia udah transaksi, itu gua dapat program afiliasi itu sebesar 25% dari transaksi selama 3 bulan. 25% loh dari biaya komisinya dari biaya transaksi. Misalkan gini loh. Lu masukin uang 10 juta. Terus masuk tuh. Iya, Itu belum iya, masuk ke gua. Nah, lu beli Bitcoin 10 juta. Iya. Ya kan, biaya transaksi misalnya berapa? 0,03% misalnya. Iya betul. Kita contohin aja ya. Mm-mm. Misalnya gini. Lo punya uang 10 juta. Ya, 10 juta. Set. Set. Nah, lo mau beli Bitcoin dikeluarin uang 10 juta. Sekarang Bitcoin harganya berapa? 600 juta lah, anggap pas 600 gitu ya, 600 juta ya. Hmm. Nah, ini harga Bitcoinnya. Ya, berarti lo dapat berapa Bitcoin? 600 juta dibagi 10 juta. Lo dapat kok 60 sih? Bukan deh. Balik 10 juta dibagi 600 juta. Nah, lo dapat 0,02 Bitcoin. Ya kan? Biaya transaksinya berapa? Dari 10 juta itu ya, dikali 0,03% itu biaya transaksinya. Nah, 3.000 perak. Oh, berarti lu dapat 3.000 perak. Enggak, setiap gua transaksi. tuh 25%-nya. 25% ini berarti dikali 25%-nya. Gua dapat 750 perak. Oh, pas
kalau transaksinya 10 juta. Gitu. Oh, misalnya transaksinya 100 juta. Oh, gue dapat 7.500 perak. Gitu. Ini cuma dari downliner doang gitu kan. Sedangkan kalau gue ngeliat akun gue sendiri, ya, ini kan banyak tuh. Ada 19.000, 7.000, 5.000, 20.000, 14.000. Berarti itu artinya udah lebih dari 10 orang yang transaksi pakai akun gua. Gitu. Oke, sekarang kita coba langsung ke marketplace aja ya, biar gampang. Gimana sih cara kita membeli Bitcoin, dan mungkin ada strategi-strategi khusus, jadi nggak sembarangan beli gitu. Artinya gini loh, kalau Bitcoin itu kan sama kayak saham. Yes, betul. Ya. Jadi Bitcoin itu mungkin mirip-mirip dengan saham ya. Dimana harganya itu akan berfluktuasi, artinya naik turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun gitu. Taruhlah lu pengen ngambil keuntungan dari Bitcoin. Sedikit analisa aja, ini Bitcoin itu di tahun 2021 ini udah mengalami beberapa peningkatan, berkali-kali peningkatan. Iyalah. Itu terakhir yang gua tahu itu di tahun enggak, ini masih belum. Ini masih kenaikan normal nih. Gua kenal 400 juta loh masalah. Iya. Kalau lu mungkin lebih rendah dari itu. Lebih rendah. Gua itu sampai di 20 juta gua pernah. 20 juta lu kenal ya. Gua kenal Bitcoin ini udah 400 jutaan. Nah, ini kita lihat nih. Kalau ini titiknya nih, kalau gua titik ke paling bawah, ini ada tanggal 2020. Ya kan, 24 Desember 2020 harganya 300 juta. 300 juta. Kita urutin lagi ke bawah ya. 1 minggu. Lihatin ya. Nah, ini cat yang bener nih. Di terakhir di 2020 awal dah. Nah, ini 100 juta nah. Di 100 juta nih. Ini harga normal segini ya. Nah, ini harga yang tertinggi di tahun 2017. Nah, ini gue main dari sini sampai sini, gue main. Iya. Sempat turun lagi tuh ke 46 juta. Waduh. Sempat naik lagi ke 100 juta lah di sini ya. Nih 100 juta di sini. Nah, ini artinya gini loh, di 2020 ini terjadi kenaikan yang parah banget di 2020 nih. Tok sampai 600 juta. 600 juta. Ini sebenarnya kalau kita beli di posisi ini sebenarnya kita bakal rugi. Kenapa gue bilang bakal rugi? Kalau kita ngeliat chart-chart yang udah terjadi, itu kita tuh lagi di posisi naik terus. Takutnya pas lu beli di 600 juta, harganya langsung turun, men. Misalnya ke 300 juta. Taruhlah lu naruh uang 10 juta, lu beli di 600 juta. Turun, ya kan, dari 600 juta ke 300 juta. Duit lu bukan 10 juta lagi, men. Iya, betul. Jadi 5 juta, men. Gitu. Kalau turun gitu. Kalau turun, tapi lu berani apa enggak gitu loh. Kalau gue sih jujur gue nggak berani, soalnya posisi kita ini lagi naik parah gitu. Kalau gue sih misalkan gue pengen main lagi di Bitcoin, gue bakal nunggu turun lagi ke 100 juta atau 300 juta. Baru gue masukin lagi gitu. Nah, sama kayak koin-koin kecil yang lainnya. Kita buka. Misalnya, tadi kita ngomongin Doge ya. Sebelum kita mulai bikin channel ini, kita ngomongin Doge tadi kan? Iya, betul. Doge mana Doge? Doge. Nah ini Doge. Nah, kita lihat chart Doge ya. Doge itu sekarang harganya di 1.131 rupiah. Ini menurut gue sih Doge tergila ya, Doge itu ya. Kenapa gue bilang tergila? Karena kalau nggak salah itu di entah bulan Desember atau November, itu harga Doge itu masih di bawah 100 tuh. Gue inget kan di bawah 100 tuh, bahkan sampai di bawah tuh. Nah, bahkan sampai 64, 70 rupiah tuh, liatin. Anjay, ini gila. di tanggal Januari. Januari Ini belum naik nih, Januari. Tiba-tiba naik ke 190. Nah, ini lu pertama ngeliat di sini kan, lu di 200-an. Nah, ini nih. Ini di tanggal 28 Januari 2021, ini gara-gara si Elon Musk dia ngomongin tentang Doge adalah Elon Musk itu siapa sih? Elon Musk itu apa gimana? pemilik yang punya Tesla.
yang mobil punya Tesla. Yang Iya. punya saham dari Tesla gitu. Nah, ini ya jadi si Elon Musk itu kan ngomong kalau Doge itu the best coin lah nih. Di tweetannya gini nih ya. Tweet Elon Musk. Doge. Ada nih. Itu antam sih. Ada tadi itu. Jadi gara-gara dia nih bisa langsung melonjak tinggi gitu ya, grafiknya Doge gitu ya. Doge. Nah, lihat ini. Nah, ini. Kita buka aja. Kalau nggak salah dia nge-tweetnya itu di yang pertama ya. Dia ngasih gambar kalau nggak salah. Tuh. Nah, ini. Kata dia gini. Tuh. Dogyu. Ya kan? Dia cuma ngasih ciri-ciri gini doang. Dogyu. Ya kan ini ada gambar anjing nih, ya kan? Terus tiba-tiba karena followers dia banyak ya kan sampai 43 juta. Naik Dogecoin nih. Tuh. Mana ada bacaan kripto. Dogecoin is the people crypto kata dia. Dogecoin itu orang-orang kripto doang gitu. Jadi kebanyakan orang kripto tuh mainnya di Doge. Jadi sebenarnya aman sih kalau di Doge itu gitu loh maksud gua. Jadi kita balik lagi ke chartnya Doge ya tadi mana? Kita balik lagi ke chartnya Doge. Ini kan di tanggal 28 nih. Dia udah naik nih tanggal 28 Januari naik kan. Serut karena followers dia nih naik. Nah, mungkin di sini dari sini ke sini mungkin ada orang udah masukin duit gede banget. Tiba-tiba tinggi sama dia dijual lagi, turun lagi ke 300 rupiah sampai tuh nggak lama tuh naik lagi tak di tanggal 4 Februari kemarin kan turun lagi. Nah, ini udah normal nih di sini segini udah mau istilahnya mah lurus gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa ini tiba-tiba bisa naik lagi ke 1000 gitu. Nah, gue pengalaman gue kemarin itu main di Doge itu di 600. Oh, lu pernah masukin Doge juga? Iya, iseng gue di 610. Iya. Gue jual di 620. Iseng doang gitu. Iya, Karena betul. kan gue sebenarnya udah nggak main Bitcoin lagi. Cuman gue tahu gitu. Nah, kenapa gue nggak main lagi? Karena gue takutnya pas gue beli di harga tinggi itu malah jatuh. Iya. Gitu. Jadi sih sebenarnya gini deh. Saran gue kali lu kalau misalnya pengen beneran main Bitcoin, lu harus tahu chart-chart kayak gininya. Jangan sampai lu pas beli di harga tinggi, masang duit, terus harganya turun gitu. Ada pengalaman yang Iya, pengalaman lu gimana nih? Bagusnya gue beli di harga murah dulu atau di harga gimana? murah dulu, tunggu aja. Tunggu aja turun gitu. Tapi ada juga sebenarnya cara-cara kita main kecil. Jadi artinya misalnya gini, lu beli di harga 1130, ya kan? Yes. Lu nunggu harga di harga 1200 nunggu tuh. Jual, tok gitu. Nunggu yang di grafiknya jualnya gitu ya. Ada. Gitu. Berarti kalau harganya sekitar 1250 lu bisa jual langsung otomatis jual gitu kan? Betul deh. Jadi misalnya gini loh, kan harga Doge itu kan 1130 ya. Kan ini harga Doge nih. Lu beli 500.000 rupiah, ya kan? Berarti kan lu dapat 442 Doge, ya kan? Nah, pada saat minggu depan lah anggap jadi 1.300 harganya Doge. Berarti duit lo bertambah nih. Jadi 500.000 jadi 575.000 rupiah. Gitu. Iya. Nambah sekitar 75.000. 75 ribuan. Nah, balik lagi kalau misalkan lu belinya pas harga saat 1.330 cuman 1.130 cuman pas minggu depan tahunnya turun Gitu ya. ke harga 750 perak misalnya. Lu hilang tuh. Jadi 300 hilang. Jadi 300.000 ya tadi 500.000 cuma jadi 300.000 doang. Itu ruginya gitu. Cuman kalau bagusnya kita pas beli rendah-rendahnya aja naik lu jual
Jadi beli pada saat harga rendah, jual pada saat harga tinggi, itu strateginya. Cuman nanti tuh di sini tuh sebenarnya ada yang namanya analisa ya. Iya. Analisa ini nih, gue nggak tahu ya namanya analisanya, gue udah lupa. Pokoknya lo harus pinter-pinter ngebaca charts kayak gini-gini nih. Ini chart Grafik-grafik sekarang ini mana ya. nih gitu. Cuma Bentar. jadi pertanyaan gue ya, selama lu main ini lu bisa dibilang udah berapa tahun? Gue main cuma setahun lebih ya paling. Gue tertarik karena ini karena bisa nanam saham gitu kan. Jadi ada candle naik turun gitu kan. Jadi seandainya kita ya gimana pengalaman teman-teman kita yang itulah nggak nyangka-nyangka kan sekitar dinanam saham 5 juta kan tiba-tiba 50 juta gitu kan. Itu dalam waktu 1 tahun lebih loh dapat duit. Karena gini loh, kalau si Acir itu kan beli Bitcoinnya di Januari kalau nggak salah ya. Ya nih. Iya dengan harga murah gitu. Di awal, iya di akhir Januari kalau nggak salah di 100 juta. Posisinya dia di 100 juta men. Dia ya kalau rata-rata kalau yang main kayak gini orang-orang pada pakai duit aman. Artinya duit yang emang nggak kepake. Iya. Gitu. Duit. Lo barang udah punya, rumah udah punya, kamera udah punya gitu, ya kan. Terus lu simpanan udah punya gitu. Anggap lu simpanan lu 50 juta lah gitu kan. Buat masa depan lu misalkan. Tapi lu masih punya uang 5 juta, entah ini pengen dipakai apaan gitu kan. Pakai foya-foya, cuman lu pengen ngerasain yang gimana sih foya-foyanya gitu loh, yang berarti. Mungkin bisa dimasukin di sini 5 juta, tok gitu kan. Jadi seumpamanya 5 juta nih dia beli di 100 juta, turun harganya misalkan ke 40 juta, berarti kan duitnya hilang dong. Udah bukan 5 juta lagi, bisa jadi cuman 1,5 juta. Nah, Iyalah. itu orang udah ngerelain, oh 5 juta dah masuk nih 5 juta. Ya udah gue ngerelain dah, mau uang ini hilang, mau uang ini turun gitu. Ya kan nggak apa-apa. Nggak taunya, gue nggak tahu ya itu rezeki dia sendiri sih. Dia pas 1 tahun didiemin, dia nggak buka-buka akun lagi, ternyata harganya 500 juta. Dia dapat 50 juta, men. Gila nggak tuh? Ya gitu, jadi tipsnya dari gua ya. Kalau lu pengen main Bitcoin, lu harus pakai uang aman. Jangan pakai uang pinjaman, jangan pakai uang job, jangan pakai uang gaji yang untuk biaya sehari-hari lu, jangan. Intinya gitu. Pokoknya pakai uang santai gitu ya. Yang standby lah gitu ya. Uang standby, uang yang kira-kira itu nggak akan kepake sama siapa-siapa gitu. Boleh. Cuma jadi pertanyaan gue, Bitcoin ini yang ciptakan siapa? Oh, Bitcoin itu namanya itu Satomi. Siapa namanya? Orang Jepang ya kalau nggak salah gue. Iya. Tahu. Saya cukai siapa namanya bukan. Gue juga kemarin gue baca sih semua nggak lupa gue nama-nama Jepang itu agak sulit lah gue ingat. Oh, Satoshi. Penemu Bitcoin ini Satoshi Nakamoto. Tapi ini Satoshi Nakamoto itu masih anonymous. Masih belum jelas keberadaan Satoshi Nakamoto itu siapa. Satoshi Nakamoto itu beneran gak dia buat Bitcoin, atau Bitcoin itu ada beberapa kelompok orang yang bikin nih gitu, yang booming. Gue nggak tahu, sampai sekarang masih nggak jelas. Soalnya kan transaksi Bitcoin sendiri itu menurut gue transaksi yang murni. Jadi orang nggak bisa buat sembarangan Bitcoin, nggak bisa men. Jadi si Satoshi Nakamoto ini kayak buat sistem untuk Bitcoin. Hanya ada 21 juta Bitcoin yang ada di dunia, dan orang boleh buat nambang Bitcoin itu kan. Kalau nambang Bitcoin kan harus pakai VGA, pakai alat miner yang buat Bitcoin gitu. Itu cuma ada 21 juta. Nah sekarang yang beredar itu baru 20 juta, artinya 3 juta lagi yang harus ditambang gitu. Berarti kan otomatis makin di sini makin naik dong, soalnya makin susah gitu. Udah gitu makanya kenapa Bitcoin itu nggak bisa diciptakan lagi, cuma segitu doang peredarannya gitu loh bro. Nah untuk kedepannya bisa nggak kira-kira lo Bitcoin ini dijadikan mata uang kayak mata uang kita sekarang buat pakai sehari-hari? Kira-kira penilaian lo gitu ke depannya? Kalau misalkan ngelihat permintaannya, mungkin bisa aja, bisa dibilang bisa, bisa dibilang enggak. Soalnya kalau Bitcoin ini hanya uangnya nggak ada fisiknya. Iya betul. Itu semuanya berupa elektronik digital, kayak gitu. Mungkin kalau misalkan udah berkembang ya bisa aja kayak gitu. Aja, ya? Cuman dia gawatnya itu bisa ngerusak mata uang. Oh gitu. Ini imbasnya mata uang antar negara ya. Iya, mata uang seluruh negara rusak. Lu bayangin aja yang tadinya harganya 100 juta sekarang bisa 500 juta satu Bitcoin. Iya betul. Gitu loh. Gimana kalau misalnya? Jadi kalau seandainya dibandingin ke emas lewat juga nggak sama dia?
Emas itu masih level emas itu kan karena dari dulu ya, karena dari dulu. Jadi udah gitu fisiknya juga ada. Itu sebenarnya masih beda penilaian lah kalau dengan emas. Kalau emas itu karena ada fisiknya kita bisa menilai sendiri. Iya, betul. Ada bentuknya Emang lah gitu. ditambang juga gitu, Iya, ditambang betul. juga emang terbatas juga. Cuma kan susah nambangnya gitu. Sama lah kayak Bitcoin. Cuman kalau emas bedanya ada fisiknya doang gitu. Sama kelangkaannya gitu. Kalau Bitcoin kan karena cuma ada di digital doang gitu. Bedanya cuma itu aja ya. Cuma kalau dihitung dilihat secara fisik, contohnya Bitcoin kayak emas lah gitu ya. Kita nanam saham beli emas gitu kan. Bisa. Bisa. Jadi lo mau nih Rencana gua investasi mau di invest, Bitcoin. iya. Hati-hati aja ya kalau di Bitcoin. Ini kan itu ada nih, rada-rada apa namanya nih kalau ini? Matawang ini koin-koin. Koin-koinnya itu kan altcoin. banyak gitu. Ini kalau Bitcoin itu ya Bitcoinnya, yang bawahnya itu altcoin. Altcoin itu artinya koin-koin yang di bawah Bitcoin Yes, gitu loh. betul. Gak ada yang bisa ngalahin Bitcoin. Urutannya gitu. Itu. Cuma gua lebih main sharing ke TRX gitu. Oh, kalau TRX mah gua nggak tahu dah, Nggak gua tahu belum ya, belum kurang- nyobain. Cuma kalau gua kan mungkin secara globalnya Bitcoin gua agak sedikit ngerti gitu deh. Ada lagi? Boleh. Coba deh nanti gua lebih dalamin lagi deh. Cuma selama lu main ini emang nggak ada gitu kan kayak apa namanya transaksi susah atau apa namanya kayak penipuan atau gitu semua. Kalau penipuan ada zaman dulu itu pas gua pertama main itu gua kena tipu sekitar 20 juta. 20 juta. Dari ini Indodex apa Dari BitConnect juga, gua tuh orang BitConnect dulu, bro. Kawan-kawan, teman-teman semua, gua dulu orang BitConnect. Jadi gua kayak salah jalan gitulah. Gua kan harusnya, gua pengen main nih tambang, namanya teh apa ya, tambang Bitcoin gua dulu tuh yang apa sih namanya? Jadi ada jasa yang menyediakan tambang Bitcoin. Oh gitu. Gitu. Nih. Jasa tambang Bitcoin. Mana? Oh jadi lu pernah masuk ke dunia jasa tambang ini gitu? Jadi lu nambang gitu? Iya, aduh gua lupa sih namanya. Ya contoh lagi gitu. Miner. Berarti lu vakum udah berapa tahun dari dunia apa namanya ini? Ya pokoknya sejak 2017 aja. Sejak 2017 pas lu kena itu ya. akhir. Set BitConnect closing. Terus koin-koin yang lain juga pada closing semua. Itu uang gua udah rugi semua gitu. Cuman gua emang sempat menikmati beberapa duitnya dan gua ambilin gitu. Nah, cuman jatuhnya rugi lah. Rugi lah jatuhnya. Cuman kalau gua kemarin larinya di tambang itu, pokoknya tambang yang berbayar itu, mungkin gua nggak akan rugi. Masih jalan sampai sekarang gitu loh, bro. Gara-gara itu doang gitu. Makanya sebenarnya di sini hati-hati. Misalkan lu udah buka-buka ini, ya kan, buka-buka Bitcoin, buka-buka lu cari informasi tentang Bitcoin segala macam. Ada yang ngomongin, dapat keuntungan nih, investasi Bitcoin, gini. Itu jangan mau. Biasanya, biasanya itu tuh apa sih namanya? Ada ya. Money game, biasanya money game. Jadi lu harus dapetin orang di bawah lu. Oh gitu, kayak itu ya, cari teman gitu lah gitu. Kalau money game jangan, kalau menurut gue itu lebih parah lagi kalau money game ruginya gitu. Karena ruginya itu bukan rugi karena elunya, tapi rugi karena si perusahaan itu nggak dapet anggota lagi. Jadi closing. Nah gue kasusnya gitu, si perusahaan udah nggak dapet anggota lagi, closing langsung. Jadi dia nggak bisa, baru-baru rugi nggak dong. bisa bayar anggota. Yang baru-baru rata-rata pada rugi. Gitu. Yang untung itu biasanya yang pertama. Misalnya pertama bukan nih bulan ini Februari, tak gue masukin nih 20 juta. Nah itu biasanya kalau misalkan orang pada nggak tahu nih, antara maksimal 1 tahun gitu. Nah gue tuh bisa dapat keuntungan di awal bulan sampai ke pertengahan tahun, 6 bulanan. Itu gue untung terus, ya kan. Di 6 bulan terakhir itu yang lu sampai rasakan sampai ke penutupan itu biasanya gue rugi, closing duit gue hilang. Oh, waduh. Gitu. Jadi duit lu udah masuk di dalam semua itu.
Kan itu kan namanya lending ya, lending. Iya, Jadi iya. uangnya gue Sama masukin kayak 30. di fisiknya itu kalau kerja nyatanya tuh kayak MLM gitu ya. Jadi misalkan gini, gue masukin 20 juta, dapat bunga, itu bunganya per hari anjir. Iya. Bunganya per hari, interestnya itu sekitar ada misalkan 1% atau 2%. Masuk di dolar, masuk kan hitungannya pakai dolar. Oh, gitu. Dolar langsung gue pindahin ke koin gue pindahin ke Bitcoin. Itu sebenarnya untungnya dari situ doang. Cuman kan sebenarnya kayak gitu rugi juga gitu. Ruginya kalau misalnya orang udah nggak pada investasi di situ, dia si perusahaan itu udah nggak bisa, Iya, betul. nggak bisa narik duit Dia pemasukan lagi, duitnya gitu. dari orang baru gitu. Ketika orang baru tuh udah nggak ada yang masuk, Iya, gimana betul. perusahaan bayar buat ke Iya, anggota-anggotanya? Nggak bisa kan, mending tutup gitu. Makanya jangan kalau mau main kayak gitu, jangan dulu, mendingan main yang sendiri-sendiri aja kayak gini nih. Lu masukin duit, ketika naik lu jual, ketika turun lu beli gitu. Cuman ada strategi-strategi yang lagi yang lu bisa baca sendiri, ada bukunya juga. Sama kayak buku chart saham itu sama. Nggak jauh beda gitu. Cuman kalau ini kan ngeliatnya cuman kayak dari ini loh, dari informasi-informasi si Elon Musk kayak gitu. Grafik ini Ada bisa hubungannya. dipelajari gitu. Bisa kok, ada pelajaran. Grafik ini? Iya, ada pelajaran Waktu naik, waktu turun gitu. Iya, bisa. Kayak apa nama binomo gitu emang bisa dipelajari? Bisa, mirip-mirip kok. Iya. Hmm. Kalau lu ada pengalaman baca candle gitu nggak? Gua nggak begitu gua dalemin baca candlenya. Jadi ya gua masih menikmati hidup aja biasa gitu. Berarti kalau buat nanam saham di Indodex, Bitcoin itu bisa dibilang aman lah gitu ya? Enggak. Sebenarnya kalau Bitcoin itu tetap high risk, men. Tetap high case. Tetap high risk, tetap resiko tinggi. Cuman high risk, high return juga. Artinya lu bakalan dapat untung yang tinggi juga gitu. Dengan risiko yang tinggi juga risiko gitu. yang tinggi itu bisa dalam artian uang lu habis dalam waktu 1 malam, itu risiko tingginya. Cuma keuntungan bisa juga dengan satu Keuntungan malam. 100% dalam 1 malam itu keuntungannya. Makanya kan gue bilang, kalau lu mau investasi di sini, ini bukan investasi yang tepat buat lu yang masih ragu-ragu. Gitu. Makanya jangan pakai uang yang istilahnya uang hidup gitu, jangan. Pokoknya uang ini kita masukin, hilang apa-apa, nambah alhamdulillah lah gitu ya. Gitu. Jadi dianggap ya lewat aja gitu. Untung alhamdulillah, kalau nggak untung ya udah nggak apa-apa gitu. Cuma gue nggak tahu kenapa ya, gue tertarik aja di dunia Indodex gitu. Semenjak gue kenal ini, ya asik aja gue lihat gitu kan. Lu kalau misalkan mau kayak gitu, lu harus baca dulu nih. Misalkan lu pengen investasi di Doge. Iya betul. Doge itu ada websitenya sebenarnya, bro. Doge itu kalau lu pengen tahu mah gitu ya. Nih website-nya di sini. Coin Market Cap, lu pernah buka Coin Market Cap nggak? Oh belum. Coin Market. Coin Market Cap. Nah, lu harus buka ke sini. Ini website utamanya dari keseluruhan Bitcoin yang ada di Indonesia. Oh gitu, website resminya gitu istilahnya gitu ya. Alamat resmi lah gitu ya. Nah, tuh Doge. Ini kan udah hampir $1. Ini ada website-nya nih. Doge. Mana sih website-nya? Dulu. Dogecoin.com. Nah, ini website-nya. Untuk Doge sebenarnya masih bisa ditambang. Lambangnya kok dogi ya? Iya, Doge anjing kan sama, iya. Iya. Anjing banget ya. Anjing banget tuh Doge. Bisa naik drastis gitu. Gitu, lu bisa baca-baca ya kan, pakai bahasa Inggris. Sama sih ininya, Dogecoin is desentralisasi. Pokoknya semua ya kan? koin-koin yang ada di Indodex tuh ada websitenya semua ya? Resmi lah gitu ya? Ada, rata-rata ada. Ada. Rata-rata ada. Gitu. Lu bisa baca-baca juga, terus lu kenapa kenapa bisa ada Doge gitu. Berarti untuk teman-teman nih, kita sarankan atau gimana nih? Kalau gue kan emang dari hati gue pengen main ini. Nah, kalau bagi lu nih, coba buat teman-teman yang nonton nanti atau gimana kan, disarankan untuk main atau gimana? Enggak disarankan sih, cuman kalau yang mau main silahkan. Silahkan gitu ya, oke. Cuman resikonya tanggung sendiri gitu. Jadi gue nggak mau Risiko tinggi menjerumuskan. dengan keuntungan juga tinggi gitu. Gue nggak mau menyerumuskan subscriber gue yang cuma 2.000 loh, gue nggak mau. Gitu. Jadi resikonya tinggi gue, gitu. Tapi untungnya juga tinggi. Sampai katanya 2 juta, ke 2 juta gitu ya, menuju gitu ya. menuju 2 juta. Ya kan, walaupun masih 2.000. Iya. Oke. Udah?
Ya udah deh, mungkin Dikit bisa? itu Ngerti? aja mungkin ngerti gue sih. Gue udah lama juga sih belajar. Cuma kebetulan karena ketemu lo orang lama di dunia Bitcoin gitu kan. Nah, alangkah baiknya gue nanya-nanya dulu kan, walaupun gue tahu dari nggak tahu kan lebih tahu. Dari nggak tahu jadi tahu gue kan gitu. Nah, jadi ya gitu sih dari apa yang kita obrolin tadi, ya gue cukup paham siapa yang lu obrolin, cukup ada ilmunya dikit lah yang nggak tahu jadi tahu gitu ya. Semoga lu paham yang mendalam ya, lu harus cari-cari tahu lagi semuanya. Lu bisa lihat bisa lihat channel si Kendrick Halim di YouTube. Kendrick Halim itu channel dari mana tuh? Channel orang Indonesia itu. Indonesia ya? Indonesia. Dia lebih paham masalah candle naik, candle turun, dia lebih paham. Lu bisa buka channel dia. Kalau lu pengen terjun gitu ya. Terus kalau yang pengen teman-teman ini biasanya lo lihat candle ini per jam, per menit, per hari ya biasanya. Dia emang pergerakan per detik dia. Per detik ya. Kalau ini tetap per detik juga. Emang sama persis kayak apa namanya itu resep-resep lain kayak binomo kan per detik lah tuh. Sama berarti sama ya? Iya kan transaksinya kan orang tuh kan kapan aja gitu. Aku mau beli beli. Dia kan ada berjuta-juta orang yang transaksi di Indodex ini gitu loh. Makanya bisa dihitung per detik gitu. Boleh. Oke, udah aman? Ya udah. Mau gue closing nih ya. Oke, siap. Oke, temen-temen ya, mungkin videonya segini dulu pembahasan tentang Bitcoin yang gue juga nggak begitu banyak bahasannya soalnya gue udah nggak main lagi. Jadinya bukan nggak main sih, gue masih memperhatikan gitu. Cuman gue nggak full main di Bitcoin gitu, cuman memperhatikan doang. Oh, pergerakan Bitcoin sekarang segini gitu doang. Buat teman-teman yang pengen main silakan, cuman jangan pakai uang yang nggak aman gitu. Uang yang aman aja lah, yang emang uang itu nggak dipakai sama lu gitu, bukan uang gaji segala macem ya. Oke, segitu aja mungkin video dari gue, semoga bermanfaat buat semuanya. Dan gue mau cabut dulu. Oke, gue Idam Juanda dan teman gue namanya siapa? Ada Motret. Oke, balik lagi. Dadah. Bye. Ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe di channel gue ya, karena gue juga nanti pengen ngupload video-video yang ya mungkin ada yang Bitcoin, ada yang lainnya. Oke, channel gue bebas. Ya. Oke ya, bye bye.